Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pelajaran olahraga. Oke, hari ini kita akan bahas materi tentang pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Ayo, udah pada tahu belum pemanasan statis dan dinamis itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasannya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi pemanasan statis dan dinamis, alangkah baiknya kalau kita tahu fungsi dan manfaat pemanasan. Mungkin kalian dari kecil sudah biasa melakukan aktivitas pemanasan atau warming up sebelum olahraga. Pada waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk melakukan pemanasan dulu sebelum masuk ke pelajaran praktek olahraga di lapangan. Minimal, kita disuruh lari-lari kecil di lapangan atau keliling di jalan-jalan luar sekitar sekolah. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa pemanasan harus dilakukan. Apa fungsi dan manfaat dari melakukan pemanasan sebelum aktivitas fisik berat seperti olahraga? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab hingga saat ini. Yang pasti, pemanasan sangat penting untuk dilakukan sebelum berolahraga, daripada menyesal kemudian karena tidak memanaskan diri. Maka lakukanlah pemanasan walaupun hanya sebentar saja. Ada beberapa manfaat dari pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik yang berat, antara lain. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh beserta jaringan-jaringannya. Kedua, menaikkan aliran darah melalui otot-otot yang aktif. Ketiga, meningkatkan kerja jantung sehingga dapat mempersiapkan bekerjanya sistem kardiovaskular. Keempat, menaikkan tingkat energi yang dikeluarkan oleh metabolisme tubuh. Kelima, meningkatkan pertukaran oksigen dalam hemoglobin. Keenam, meningkatkan kecepatan perjalanan sinyal syaraf yang memerintahkan gerakan ke tubuh. Ketujuh, meningkatkan efisiensi dalam proses reciprocal innervation. Kedelapan, meningkatkan kapasitas fisik seseorang. Kesembilan, mengurangi ketegangan. Dan kesepuluh, meningkatkan kemampuan jaringan penghubung dalam gerakan memanjang. Dari berbagai manfaat dari pemanasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pemanasan adalah untuk mempersiapkan tubuh kita melakukan aktivitas fisik yang lebih berat dan untuk mencegah terjadinya cedera. Oke, kita sekarang bahas perbedaan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Untuk pemanasan statis yaitu pemanasan dengan bentuk peregangan yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah. Contohnya dari kepala sampai ujung kaki atau sebaliknya. Pemanasan berbentuk statis ini bertujuan untuk menyiapkan otot untuk melakukan kerja yang lebih berat agar tidak terjadi kram atau cedera otot yang lainnya. Pemanasan statis ini harus dilakukan dengan benar agar otot-otot benar terulur sempurna dan untuk menghindari cedera yang disebabkan karena penguluran otot yang tidak sesuai dengan anatomi tubuh yang semestinya. Oke, berikut adalah contoh gerakan pemanasan statis. Untuk pemanasan dinamis yaitu pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Contoh gerakannya adalah gerakan menengok kepala ke atas dan ke bawah. Jadi gerakannya itu harus berkesinambungan atau saling berkaitan. Paham kan sampai saat ini? Nah, ada juga loh pemanasan statis dan dinamis, yaitu pemanasan yang digabungkan antara pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Pemanasan bentuk ini sangat efektif untuk mencegah terjadinya cedera karena otot tidak hanya diulur, namun juga akan dilemaskan. Sistematika pelaksanaan pemanasan ini biasanya dilakukan pemanasan statis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis. Nah, kita tadi sudah bahas
pemanasan statis dan dinamis itu apa. Dan juga kita sudah bahas apa fungsi dan manfaat untuk pemanasan. Terus kalian bertanya, "Pak, jika tidak pemanasan apakah berbahaya?" Pasti ada dong akibat jika tidak melakukan pemanasan atau efek akibat kurangnya pemanasan. Jadi, tanpa melakukan pemanasan yang cukup sebelum melakukan aktivitas olahraga yang dominan, menggerakkan otot sendi dan tulang dapat mengakibatkan cedera otot dan cedera sendi. Sudah barang tentu, cedera tersebut akan sangat mengganggu aktivitas dan mungkin akan sangat menyakitkan, sehingga perlu perawatan medis lebih lanjut. Cedera otot bisa berbentuk keseleo, salah urat, terkilir, kram otot, sakit otot, dan sebagainya. Nah, jadi kalian udah tahu dong apa manfaat dan resiko jika kita tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Jika kalian udah tahu, maka lakukanlah. Jangan sampai kalian cedera saat berolahraga. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Bye bye.